Tahun Indonesia merdeka. Ada yang baru tahu nggak? Ternyata kata Irian adalah sebuah akronim ataupun kependekan. Asal kata Irian ataupun kepanjangan dari kata Irian itu ternyata adalah Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Dari mana kemudian kata-kata ini muncul? Siapa yang menggagasnya? Nah, itu ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tokoh-tokoh pemersatu bangsa. Di pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 I1 sebenarnya I5 SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang yang akan kita laksanakan hari ini, kita akan membahas tentang itu. Kita akan membahas seputar tokoh-tokoh yang kemudian punya peranan penting dalam memperjuangkan integrasi atau persatuan di Indonesia. Ada yang pernah dengar juga kalau ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, kasus itu pula lah yang terjadi dengan Indonesia. Walaupun memang tidak mudah untuk bisa merebut sebuah kemerdekaan, menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka, ternyata lebih susah lagi untuk mempertahankannya, lebih sulit lagi untuk menjaganya, lebih harus kerja keras lagi untuk menenun benang-benang kebangsaan agar kemudian tercipta bangsa Indonesia yang tetap teguh dan juga kokoh sampai dengan detik ini. Yuk kita pelajari siapa saja tokoh yang terlibat ataupun menjadi teladan bagi kita semuanya. Ingat bahwa kunci pendidikan itu adalah sebuah keteladanan. Nah, dari materi hari ini kita akan belajar tentang teladan-teladan tersebut dan coba kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Yuk kita sama-sama berdiskusi tentang tokoh-tokoh yang menjadi teladan integrasi ataupun persatuan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kemudian kita membahas tentang tokoh-tokoh yang menjadi panutan kita dalam integrasi ataupun persatuan bangsa, beberapa waktu yang lalu Bapak pernah menugaskan pada kalian untuk memberikan opini ataupun pendapat tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. Nah, selain pendapat-pendapat kalian, tentu ada beberapa poin penting yang Bapak coba rangkum dari apa yang sudah kalian kerjakan ataupun yang sudah kalian kirim ke Bapak. Poin-poin tersebut diantaranya adalah yang pertama, menjaga persatuan dalam kemajemukan ataupun keragaman. Lalu kemudian menciptakan kerukunan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, berusaha untuk memajukan negara, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, dan yang terakhir memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Bapak akan coba menampilkan sedikit video dari teman kalian yang berpendapat tentang upaya mempertahankan integrasi bangsa. Gimana sih caranya kita dalam mempertahankan integrasi nasional? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan guna mempertahankan integrasi nasional, baik dalam secara sederhana maupun dalam cakupan kompleks. Antara lain yang pertama, tidak bersikap rasis. Yang kedua, memberikan kebebasan terhadap orang lain dalam beragama. Yang ketiga, bertindak adil terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa sih? Tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghormati dan menghargai dan menghormati orang lain. Nah, applause ya buat teman kalian yang satu ini, sebuah penjelasan yang sangat bagus, dan Bapak yakin yang lain juga punya ide-ide ataupun pendapat yang tidak kalah bagus. Kita akan lanjut materi kita yang selanjutnya. Kita akan bicara tentang tokoh-tokoh dan kita akan mulai dari tokoh-tokoh yang berasal dari Papua. Papua sendiri itu kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang artinya berambut keriting, merujuk pada mayoritas ciri fisik saudara-saudara kita di Papua yang memang berambut keriting. Nah, tokoh yang pertama adalah Frans Kaisievo. Apa peran dari tokoh kita yang satu ini? Jadi beliau menggagas sebuah partai yang bernama Partai Indonesia Merdeka pada tahun 1946. Lalu mengganti nama Papua dan Netherlands New Guinea menjadi Irian. Nah, Irian ini sebenarnya
adalah akronim, kepanjangannya adalah Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Lalu beliau juga merancang perlawanan rakyat Biak pada tahun 1948. Tokoh yang selanjutnya ada Silas Papare. Ya, Silas Papare juga sama berjuang supaya Irian ini ataupun Papua ini bergabung dengan Indonesia. Dia membentuk Komite Indonesia Merdeka, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia, dan mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta tahun 1949. Cukup besar jasanya. Lalu ada juga Martin Indi. Beliau merencanakan perlawanan melalui sebuah Partai Indonesia Merdeka sama dengan Frans Kaisiepo, memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku yang ada di Papua. Ya, pada intinya dia juga sama berjuang agar Papua menjadi bagian dari Indonesia. Nah, tokoh selanjutnya yang bisa kita teladani ini adalah raja-raja yang memimpin kerajaan-kerajaan yang saat itu berada di wilayah Republik Indonesia. Yang pertama ini sangat populer sekali, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya, ayah dari Raja Jogja yang sekarang. Ya, beliau menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia. Jadi ini sebuah pernyataan yang cukup besar dampaknya. Ya, beliau juga memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintah Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Luar biasa. Nah, Sultan Syarif Kasim II ini dari Sumatera juga menyatakan kesetiaannya terhadap Indonesia. Bahkan dia juga menyumbang 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Ini triliunan ya kalau dikonversi menjadi mata uang yang sekarang. Dia juga mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Indonesia. Nah, yang selanjutnya tokoh yang kita teladani ini adalah tokoh-tokoh seni dan juga sastra. Yang pertama ada Ismail Marzuki. Ya, ini sangat populer ya lagu-lagunya, Rayuan Pulau Kelapa, Halo-Halo Bandung dan sebagainya ya. Dia menciptakan lagu-lagu yang bernuansa perjuangan ya. Semangat ya. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, lagu-lagu ini sangat berpengaruh dalam perang ketika posisi stres dan sebagainya. Nah, dan jangan juga mengesampingkan peran sastra ya, dan Muhammad Yamin adalah salah satu tokohnya. Dia pemikiran politiknya juga oke, lalu menyumbangkan konsep Pancasila dan juga menulis tulisan-tulisan yang pada ujungnya adalah memotivasi dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita bicara tentang tokoh-tokoh wanita. Ada Opu Daeng Risaju, beliau bergabung dengan PSII, lalu menjadi ketua PSI Palopo pada tahun 1930 di daerah Sulawesi ya. Lalu kemudian aktif berjuang melawan kolonialis Belanda dan turut terlibat dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi di sana. Ini luar biasa, benar perempuan loh. Jadi kita jangan mau kalah ya, terus belajar. Lalu kemudian tokoh-tokoh bangsa yang menumpas pemberontakan. Ada Aha Nasution ya, memimpin divisi Siliwangi, Jawa Barat. Beliau menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD dan juga menjadi Menteri Keamanan Nasional. Beliau lolos ya dari peristiwa G30S. Lalu ada Ahmad Yani, sudah kita sama-sama tahu perannya. Ada juga MT Haryono. Beliau juga menjadi salah satu korban bersama Ahmad Yani. Padahal digadang-gadang nih penerus dari Soekarno itu kalau tidak Nasution itu adalah Ahmad Yani, dan Soekarno saat itu lebih condong ke Ahmad Yani. Ada juga Slamet Riyadi, ini tokoh dari Surakarta ya, terlibat dalam penumpasan DITI di Jawa Barat dan juga Republik Maluku Selatan. Nah, tokoh selanjutnya ini adalah tokoh-tokoh para pemikir ya. Jangan anggap bahwa pemikir itu pekerjaan gampang ya. Mikir itu sulit ya. Diperlukan sebuah metodologi tersendiri dalam berpikir. Nah, salah satu contoh tokoh yang luar biasa pemikirannya yaitu Muhammad Hatta ya. Beliau memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional dan luar biasa ya. Kata-katanya yang sangat terkenal adalah dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik, tetapi kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris, kita menyusun persatuan dan menolak persatean. Luar biasa nih, Mutia Hatta nih anaknya ya.
Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.